Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan kedudukan suatu titik terhadap bidang dan kedudukan garis terhadap garis berdasarkan balok ABCDEFGH. Sebelumnya kita perlu ingat mengenai definisi dari garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Sedangkan bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang serta luas sehingga dikatakan berdimensi 2. Sekarang kita perlu ingat mengenai kedudukan titik terhadap bidang yang ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, titiknya terletak pada bidang dan dapat kita artikan juga bahwa bidangnya melalui titik tersebut. Kemungkinan yang kedua, titiknya terletak di luar bidang yang bisa kita artikan bahwa bidangnya sama sekali tidak melalui titik tersebut. Kita mulai lihat dari yang A di sini mengenai kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Yang mana titik P ini adalah titik yang ada di tengah rusuk EF, jadi kita misalkan saja titik P-nya ada di sini. Lalu inilah bidang ABFE-nya, yang mana kalau kita perhatikan bidang ABFE ini memiliki garis EF pada bidangnya dan P-nya ada pada EF, maka bisa kita simpulkan bahwa titik P ini terletak pada bidang ABFE. Sebab bidang ABFE melalui titik P. Selanjutnya, untuk yang B kita akan melihat kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. Dengan titik Q-nya, ini merupakan titik tengah dari rusuk GH, berarti ini adalah rusuk GH-nya dan kita misalkan ini di tengah-tengah rusuk GH-nya. Lalu ini adalah bidang ADHE, yang mana kalau kita perhatikan di sini bidang ADHE-nya tidak melalui titik Q, sehingga bisa kita simpulkan titik Q-nya terletak di luar bidang ADHE. Selanjutnya kita lihat mengenai kedudukan suatu garis terhadap garis lainnya. Untuk kedudukan garis terhadap garis terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, untuk kedua garisnya saling berhimpit, berarti memiliki lebih dari satu titik potong, dan kedua garisnya ini terletak pada bidang yang sama. Lalu kedua garisnya akan saling berpotongan ketika memiliki satu titik potong dan terletak pada satu bidang yang sama. Kemudian kedua garisnya sejajar jika tidak ada satupun titik potong dan terletak pada bidang yang sama. Dan kemungkinan yang keempat, garisnya ini saling bersilangan ketika tidak ada titik potong dan juga tidak terletak satu bidang. Kita lihat dari yang C, di sini garis AD terhadap garis PQ. Untuk garis AD dan garis PQ, kita ketahui di sini tidak memiliki satupun titik potong. Yang mana kita perlu ingat titik potong ini adalah titik yang ada pada kedua garisnya secara bersama-sama. Nah, untuk garis AD dan garis PQ, di sini kita bisa membentuk bidang ADQP, yang mana kita tarik garis dari A ke P, kemudian dari D ke Q, berarti kedua garisnya ini dapat kita peroleh pada bidang yang sama. Karena tidak ada titik potong dan terletak pada satu bidang yang sama, berarti memenuhi kondisi dua garis yang sejajar, maka AD sejajar PQ. Selanjutnya, untuk yang D mengenai garis DH dan garis BC. Kalau kita lihat, di sini garis BC dan DH tidak akan pernah memiliki titik potong walaupun diperpanjang, dan kita tidak bisa menemukan bidang yang memuat DH sekaligus memuat BC. Berarti DH dan BC tidak terletak satu bidang dan tidak ada titik potong, berarti memenuhi kondisi bersilangan. Terakhir, untuk yang E mengenai garis PQ terhadap garis EF. Kita punya ini adalah garis PQ-nya dan ini adalah garis EF-nya. Dan kita lihat di sini P terletak pada garis PQ, P-nya juga terletak pada garis EF. Berarti P ini merupakan titik potong dari kedua garisnya, sehingga terdapat satu titik potong dan
baik PQ serta EF bisa kita lihat pada bidang yang sama, yaitu bidang EFGH. Nah, karena terletak satu bidang dan memiliki satu titik potong, berarti memenuhi kondisi dua garis yang saling berpotongan. Jadi, garis PQ ini berpotongan dengan garis EF. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.